dan insya Allah dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil maulah. Di siang yang penuh berkah ini kembali kita dapat duduk bersama-sama dalam rangka bertolabul ilmi, menimba ilmu, dan tentunya ini merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Ya teman-teman, di mana Allah masih memberikan nikmat hidayah. Selalu kami sampaikan, Pak, ya, Nabi SAW telah menjelaskan secinta apa Allah kepada kita. Jawabannya mudah. Secinta apa Bapak kepada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah begitu aja prinsipnya. Ya, kalau kita mau ambil hikmah, oh saya cinta banget Pak Ustadz dengan majelis ilmu, misal contoh begitu, maka secinta itulah Allah kepada Bapak. Saya nggak cinta dengan majelis ilmu, ya berarti Allah juga nggak cinta sama Bapak. Begitu prinsipnya. Saya cinta tapi cintanya biasa-biasa aja, ya berarti Allah juga cinta sama Bapak, tapi cintanya ya biasa-biasa aja. Nah, untuk itu makna hadis mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan pada dirinya hidayah, artinya Allah jatuh cinta kepadanya. Yufaqih, Allah akan merobek jantungnya, meletakkan magnet cinta. Fiddini, di dalam ilmu beragama. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai tentang hadis yang keempat, ya, hadis mengenai tentang penciptaan, ya, di mana telah kita jelaskan Nabi SAW menjelaskan proses penciptaan manusia dari 40 hari yang pertama. Terbentuklah alaqah, daging yang menempel bagaikan lintah. Kemudian di 40 hari yang kedua berbentuk mudghah, daging yang tergigit begitu. Kemudian yang ketiga, 40 hari ketiga berbentuk ditiupkan ruh kepadanya, sehingga dia menjadi hidup, ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal itu sudah kita pelajari. Nah, hari ini insyaallah kita akan masuk pada hadis yang kelima. Hadis dari Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Ummu Abdillah, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Di istri Nabi itu semuanya dijuluki sebagai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Makanya kalau memanggil istri-istri Nabi itu boleh diawali dengan kata bunda atau ibu kita. Ibu kita Aisyah, ibu kita Hafsah, ibu kita Saudah dan lain sebagainya. Ini sebagai adab yang diajarkannya. Jadi manggilnya adalah ibu, Ummul Mukminin. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fawarad. Bahwa barang siapa yang melakukan atau membuat suatu urusan dalam beragama, malaisa minhu, yang bukan bagian dari agama itu, begitu, fawarat, maka itu akan tertolak. Hadis riwayat Bukhari maupun hadis Muslim. Ya, jadi dalam hadis ini seakan-akan mau berkata bahwa syarat beribadah itu memang tidak bisa mengandalkan semangat saja. Beribadah itu nggak bisa semangat, harus punya mutaba'ah, punya cara. Jadi nggak bisa Bapak cuman semangat beribadah tapi nggak tahu caranya. Ya, nah mutaba'ah itu oleh para ulama dibagi menjadi 3 bagian. Ada mutaba'ah dalam keikhlasan, ada mutaba'ah dalam ketaatan, dan ada mutaba'ah dalam aturan. Yang pertama mutaba'ah dalam keikhlasan. Jadi ikhlasnya ya kayak Nabi, ikuti. Mutaba'ah itu mengikuti gimana Nabi beribadah penuh keikhlasan. Luar biasa ya, Nabi Muhammad berdakwah dilempar tai unta, besoknya datang lagi.
Coba kalau Ustadz Agus datang ke Petrusi dilempar tai ayam, besok datang lagi tidak? Datang, bawa parang itu Pak ya, nyari yang ngelempar. Itu Nabi Muhammad berbeda, masya Allah, tabarakallah ya. Nabi kita luar biasa, ikhlas. Ya, bahkan menjadikan ikhlas itu sebagai patokan sebuah amal ibadah. Walaupun Bapak ibadah sekencang apapun, segede apapun, kalau nggak ikhlas jadi sia-sia. Ya, dan keikhlasan itu pun bertingkat. Ya kayak begini nih yang datang di sini, ya, mohon maaf ya, belum tentu surganya bareng. Surganya, masuk surganya insya Allah. Tapi surganya bareng belum tentu. Surga Allah ada 7, bahkan sebagian riwayat mengatakan ada 8. Ya, dari semuanya itu ya mohon maaf teman-teman yang dimuliakan Allah, itu bergantung pada apa yang kita lakukan semasa kita di dunia. Ya, mohon maaf Pak, ibadah itu makin berat makin gede pahalanya. Maka yang pengajiannya serius sama pengajian sambil ngantuk ya tentu beda surga. Ya, ini contoh. Gak usah langsung bangun gitu, biasa aja. Lanjutkan aja nggak apa-apa. Saya orangnya ikhlas dan sabar ya. Cuman kemarin ada saya ceramah di salah satu perusahaan gitu. Dia ngantuk aja. Saya nggak marah Pak. Cuman besoknya meninggal dunia Pak. Bukan karena saya, bukan karena memang waktu umurnya sudah sampai di situ. Jadi teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah itu namanya mutabaah dalam keikhlasan. Yang kedua, mutabaah dalam aturan. Dalam perintah, ketaatan. Disuruh sholat ya nurut, disuruh puasa ya nurut, disuruh haji ya nurut. Itu namanya mutabaah. Tapi ternyata belum cukup, maka mutabaah yang ketiga ya menaati dalam urusan aturan. Jadi Bapak nggak bisa berdalih aku udah sholat, Allah udah tahu isi hatiku, tapi sholatnya salah. Atau gini aja, saya kasih contoh biar Bapak lebih paham maksudnya. Sholat duhur berapa rakaat Pak? 4. Ada orang Petrusi sholat duhur 6 rakaat. Ngapain Pak? Pak Ustadz, saya banyak dosa. Apa urusannya? Iya Pak Ustadz, saya lagi mengikuti program akselerasi percepatan taubat. Ini niatnya baik apa jelek? Baik. Caranya benar apa salah? Salah. Diterima Allah enggak? Enggak. Syarat diterimanya ibadah itu kan ittiba. Ittiba itu yang mutaba'ah tadi itu sama. Jadi teman-teman enggak akan diterima. Mohon maaf, ketemu dengan sepupu, akhirnya ketemu, Mbak, apa kabar Mbak? Sehat-sehat deh, cipika-cipiki berpelukan. Niatnya apa? Niatnya merajut tali persaudaraan. Niatnya merajut tali persaudaraan. Merajut tali persaudaraan. Bagus. Tapi pertanyaannya, sepupu ini mahram gak? Wih, Bapak ini ngajak kelahi Pak, yakin. Ditanya, sepupu mahram gak? Enggak. Bapak tahu sepupu gak sih? Saya punya bapak. Ya, Saskia Gotik punya bapak. Ini contoh. Bapak Ustadz dengan bapak Saskia ini saudara kandung. Berarti Ustadz dengan Saskia namanya apa? Sepupu. Mahram nggak? Enggak. Berarti Ustadz boleh nggak nikah dengan Saskia? Enggak boleh. Udah punya suami kok sembarangan. Masa saya di poli antri Pak? Jadi teman-teman ya, kalau nggak punya suami ya boleh. Nggak apa-apa ya teman-teman yang berbagi, itu namanya ittiba, bahwa niat berbuat baik saja Pak belum tentu jadi baik kalau Bapak nggak tahu bagaimana cara berbuat baik. Nah itu biar pada relnya, jangan sampai Bapak membuat sesuatu yang laisa minhu, yang bukan bagian darinya. Itu yang dimaksudkan tadi ya teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun memahami konsep tentang malaisa minhu yang bukan bagian darinya, ini memang sebenarnya kita harus memahaminya secara detail karena ternyata ulama berbeda-beda pendapat. Makanya kalau Bapak ngomong tentang bahayanya bid'ah, nggak usah dibahas. Itu udah fix, ulama sepakat, ijma, kompak, tidak ada satu pendapat pun yang mengatakan bid'ah itu perkara yang baik. Nggak ada, bid'ah itu ya buruk begitu. Cuma ulama beda pendapat pada kata-kata malaisa minhu, apa yang bukan darinya. Berarti saya baca hadisnya pelan-pelan Pak ya. Man barang siapa ahdatha membuat sesuatu yang baru fi amrina dalam perkara kami,
Berarti dalam urusan agama, hadza ini ma laisa minhu, yang bukan bagian darinya, berarti nyanya kembali ke mana? Ke agama, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak. Maka kalau dia di sini ada dua poin ini. Pertama baru, dan yang kedua laisa minhu. Ya, baru laisa minhu. Laisa minhu tadi apa tadi? Bukan bagian darinya. Kalau dia baru dan laisa minhu, bukan bagian darinya, ulama sepakat, itu tertolak. Sudah nggak usah diperdebatkan. Contoh, perayaan Asyura yang dilakukan oleh orang Syiah dengan menampar-nampar pipi, memukul-mukul wajah, menjambak-jambak rambut, robek-robek baju. Satu, baru di zaman Nabi nggak ada. Ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama. Oh iya, malah Nabi ngelarang kok. Apa kata Nabi? Laisa minna, bukan bagian dariku, man latamal khudud, yang menampar-nampar pipi, wasyaqqal juyub, merobek-robek baju karena kematian. Bukan bagian dari umatku. Nabi mengecam. Berarti ini bukan bagian dari agama. Tidak memiliki kaidah landasan dalam beragama. Itulah yang ulama sepakat sebagai sebuah bid'ah, gitu. Ya, ulama sepakat sebagai sebuah bid'ah. Seperti bid'ahnya orang Mu'tazilah, ya, yang menggunakan logika akal mengalahkan daripada hadis dan Quran. Itu bid'ah, bukan bagian dari agama. Dan tadi perkara kami, berarti bid'ah itu dalam perkara yang memang, mohon maaf, perkara kami, berarti masalah agama. Nah, jangan ngomong itu naik mobil bid'ah, enggak. Mobil ini kan bukan agama. Mobil bukan bagian dari agama. Mobil itu wasilah. Naik pesawat, berangkat haji bid'ah, bukan. Yang bagian dari agama, yang berhubungan dengan agama. Itu tolong digarisbawahi ya. Jadi saya ulangi lagi, membuat perkara baru dalam perkara kami berarti agama, malaisa minhu. Nah, disinilah khilaf, ada perkara baru tapi memiliki landasan secara global dalam beragama. Kenapa khilaf itu muncul? Karena ada beberapa contoh yang mengarah ke sana. Saya nggak belain siapa-siapa ini Pak. Ini dua masalah khilaf. Bapak kalau mau belajar tentang bid'ah nggak bakal cukup waktu seperti ini. Habis ini nanti malaikat trompet Israel sudah akan meniup trompet di kepala saya, begitu. Nggak bakal cukup waktunya. Tapi Bapak saya referensikan. Ya, ini tanggal berapa nih Pak? 4, berarti 5 hari lagi. Ya, 5 hari lagi Bapak buka Shopee, gratis ongkir, cepet. 99, ya. Bapak ketik di situ nanti bid'ah dan toleransi fikih, begitu. Bukunya warna coklat gitu Pak. Bapak baca di situ. Beliau menjelaskan secara komprehensif, membandingkan antara kelompok yang muassa, melapangkan dalam memahami bid'ah, ada kelompok yang mudayya, yang mempersempit makna bid'ah. Itu dikomparasi bagus sekali Pak. Diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu kitabnya ulama Arab Saudi Pak, orang Madinah yang mengarang itu ya. Konsep fikih dan konsep bid'ah dan toleransi fikih. Bukunya warna coklat. Nah itu bapak-bapak yang berbahagia. Intinya begini, kesimpulannya aja. Kenapa ulama berbeda pendapat? Tadi poinnya di hadis yang kita bahas ini, yang membuat-buat perkara baru dalam agama kami yang tidak memiliki landasan darinya. Bagaimana jika perkara baru itu ternyata memiliki landasan darinya? Seperti yang dilakukan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau diminta oleh Umar untuk mengumpulkan Quran dalam satu kitab. Abu Bakar, tolong dong kumpulin Quran. Kata Abu Bakar, demi Allah aku tidak akan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Artinya Nabi tidak pernah mengumpulkan Quran. Bagaimana mungkin aku memulai mengumpulkan Quran, wahai Umar? Kata Umar, ini adalah perkara yang baik Tuhan. Penghafal Quran pada meninggal di perang Riddah. Ya, banyak yang meninggal di Qatlur Riddah, perang Riddah. Kalau ini tidak segera sampai kumpulkan, penghafal Quran akan meninggal dan Quran akan hilang dari muka bumi ini. Bukankah Allah berfirman, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun? Kami yang menurunkan Quran dan kami yang akan menjaganya. Menjaga. Allah bilang kami, berarti menunjukkan adanya kewajiban kita sebagai umat untuk menjaga Quran. Contoh dari Nabi tidak ada, tapi dilindungi dalil umum. Akhirnya Abu Bakar berkata, ini pendapat yang benar. Kemudian dikumpulkan Al-Quran oleh Zaid bin Sabit.
dalam masa kekhilafan Abu Bakar tidak sukses, di masa Umar masih belum tuntas, dilanjutkan Hafsah putri Umar belum tuntas, dilanjutkan Sayyidina Utsman, dan disitulah tertutup close. Sehingga kenapa Quran kita ditulis Mushaf Utsmani, karena yang meng-closing adalah sahabat Utsman bin Affan. Contoh itu satu. Berikutnya, sholat tarawih berjamaah. Sholat tarawih berjamaah juga begitu, Pak. Dulu tidak ada di zaman Nabi. Sholat tarawih itu sendiri-sendiri, masing-masing di masjid bareng-bareng, tapi masing-masing tidak berjamaah. Di masa Umar, Abu Bakar juga begitu. Di masa Umar juga begitu. Sampai Umar datang, kemudian dia berkata, "Lau jumi'at ala qari'in wahidin lakana ahsan." Andai kata dikumpulkan dalam satu imam yang sama, niscaya ini baik. Ubay bin Ka'ab itu imamnya berkata, "Ini perkara yang bid'ah, Umar." Kata Umar, "Fa ni'mal bid'atu hadhihi." Inilah sebaik-baiknya perkara yang bid'ah. Ini tentu maknanya bid'ah bahasa, tapi beliau ingin menjelaskan memang Nabi tidak pernah contohkan, tapi ada dalil umum yang melindunginya. Apa? Nabi bersabda, barang siapa salat berjamaah bersama imam, ya, barang siapa qiyamul lail salat berjamaah bersama imam dan dia tidak bubar sampai imamnya bubar, maka kutibat lahu kasolati bainal isya'i wa subhi, seakan-akan dia melakukan salat sunnah di antara salat isya menuju salat subuh. Ini perkara yang ahdas, yang baru fi amrina dalam beragama. Ya beragama, wong salat tarawih kok, tapi malaisa minhu, ternyata ada minhunya, ada rujukannya dari keumuman hadis. Walaupun Nabi nggak pernah mencontohkan, tapi Nabi pernah mengatakan gitu. Siap sholat melakukan qiyamul lail, walaupun tarawih itu tidak disebutkan oleh Nabi, tapi kan tarawih bagian daripada qiyamul lail. Sehingga waktu itu Umar melakukan itu di hadapan para sahabat dan tidak ada satu sahabat pun yang mengingkarinya. Sehingga dilakukanlah dengan Imam Ubay bin Ka'ab. Jadi yang tadi mengingkari malah jadi imamnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, adzan Jumat 2 kali yang dilakukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu tidak ada di masa Nabi. Tidak ada di zamannya Abu Bakar, tidak ada di zamannya Umar, zaman Utsman. Di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim dijelaskan tentang itu, sejarah awalnya tidak ada. Kemudian Utsman, falamma kathurun nas, ketika orang makin membanyak, akhirnya beliau pun menyimpulkan, sudah kalau begitu kita buat adzan 2 kali supaya orang bisa datang. Karena kalau adzan sekali zaman itu, kata Utsman ibnu Affan, ini nanti orang akan telat datangnya. Adzan pertama menunjukkan masuk waktu, adzan kedua menunjukkan imam udah naik di atas mimbar, dan tidak ada satu sahabat pun yang mengingkarinya. Nah, perkara-perkara yang seperti inilah Pak yang menjadi sudut pandang. Ada beberapa teman kita yang mudhayya, yang ketat dalam memahami bid'ah. Pokoknya setiap yang tidak dicontohkan Nabi bid'ah. Ya sudah, silakan. Kita menghargai sebagai sebuah pendapat. Tapi juga tidak bisa dipungkiri adanya beberapa ulama-ulama besar yang ternyata memahaminya dengan cara berbeda. Selama dia masih minhu, masih punya landasan dalam urusan agama. Contoh, saya ambil yang lebih modern lagi, Pak. Halal bihalal misalnya. Di zaman Nabi jelas nggak ada. Oh pasti nggak ada. Saya tinggal di Arab 5 tahun aja nggak ada halal bihalal. Kami adakan tuh halal bihalal di KBRI, undang orang Arab. Yang kami undang doktor, profesor. Kaget, apa ini? Halal bihalal. Saya bilang ini tradisi kami, tapi di kami, di orang Islam, kami tidak pernah mengenal halal bihalal. Saya bilang, Syekh, justru itulah hebatnya ulama kami. Bisa membuat istilah pakai bahasa Arab yang orang Arab saja tidak paham apa maksudnya. Coba bayangkan, ya. Jadi bapak-bapak, halal bihalal secara praktek tidak ada contoh, tapi secara globalnya kan ukhuwah, merajut persaudaraan. Saya menutup mata dari halal bihalal yang joget-jogetan, cipika-cipiki dengan mantan, tidak ada urusan itu, saya tidak ikut itu. Itu kelakuan bapak itu, saya tidak ikut. Ya. Yang saya bahas ini halal bihalal, ada ustadz ceramah, bagi-bagi makanan, salam-salaman sesama jenis. Di mana problemnya? Makanya tidak ada halal bihalal Pak Ustadz. Ya sudah, ganti sudah acara silaturahim. Tablik akbar silaturahim. Tidak mau di halal bihalal. Mengundang Agus Khairul Huda dengan tema halal bihalal, halah bulat saya bilang. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi ternyata memahami hadisnya Pak. Jadi setidaknya gini, saya nggak dalam rangka mempengaruhi Bapak ikut keyakinan saya, enggak. Saya cuma dalam rangka yang menjelaskan masalah ini khilaf.
Jadi yang namanya bid'ah itu tercela. Tapi memahami bid'ah ternyata memang ulama berbeda pendapat, dan itu faktanya. Itu faktanya. Apakah setiap yang tidak dicontohkan Nabi lantas otomatis menjadi bid'ah? Atau kita lihat dulu nih pertimbangannya, ada nggak dalil umum yang melindunginya? Seperti tadi yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Apa dalil umumnya? Ketika Nabi menganjurkan adzan subuh sebanyak 2 kali. Subuh itu 2 kali, Pak. Cuman kita aja nggak terbiasa di Indonesia ini. Sebenarnya di Balikpapan, kalau di Jawa sih saya sering nemu itu adzan subuh 2 kali. Di Balikpapan jarang. Adzan subuh 2 kali. Maka beliau pun mempraktikkan itu. Kemudian tadi Umar menggunakan dalil umum tentang sholat tahajud. Abu Bakar menggunakan dalil umum tentang Quran, yaitu tentang kewajiban menjaga Quran dari khurafat dan penyimpangan. Jadi semua yang dilakukan ini baru, tapi memiliki landasan umum, secara general. Ya, disitulah terjadi khilaf di antara ulama mengenai hal itu. Ya, nah, maksud saya ya udah jangan terlalu gontok-gontokan. Kita minimal tahu, oh ternyata yang dilakukan sahabatku ini ada dasarnya. Nggak ngawur. Jangan merasa benar sendiri. Tugas kita bukan menjustifikasi, tapi berdiskusi, mengkaji, menelaah fikih perbandingan sehingga kita menjadi lapang diri. Ingat, fikih itu luas, yang sempit itu hatimu. Ya, semoga Allah berkahi kita. Sebelum malaikat Israel meniup trompetnya, 5 menit, silahkan kalau ada yang bertanya, singkat pertanyaan. Ada yang mau bertanya, Pak? Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu paket itu, Pak, semuanya sama. Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Kenapa selalu ada khilaf? Sampai kiamat itu, Pak. Saya berani jamin sampai kiamat khilaf itu tetap ada. Karena memang titiknya beda. Teman-teman yang dari sini udah memahami bid'ah itu pokoknya apapun yang tidak pernah dicontohkan Nabi, ya udah selesai, bid'ah semua. Maulid Nabi ya bid'ah, Isra Mi'raj ya bid'ah, ya semua acara nggak perlu saya sebutin satu-satu. Halal bihalal ya bid'ah, karena memang titiknya dari situ. Jadi yang saya jelasin tadi itu titiknya. Prinsipnya, man ahdasa fi amrina, membuat-buat dalam perkara kami, malaisa minhu, yang bukan dari bagian dari agama, itu adalah sesat. Menurut kelompok sini begitu. Plus semua acara, semua. Ya, semua sampai kultum tarawih itu juga bisa bid'ah menurut versi mereka karena Nabi nggak pernah kultum tarawih. Apalagi ceramah duhur, lebih bid'ah lagi sebenarnya kalian ini. Menurut yang sebelah sini, gitu loh. Tapi yang sebelah sini memahaminya kan nggak gitu. Kita lihat dulu. Memang betul Nabi tidak pernah melakukan daripada maulidun Nabi. Tapi kita jadikan ini kan semacam momen, dan ternyata manusia itu nggak bisa lepas dari momen. Ya, teman-teman yang berbahagia, walaupun sekeras apapun Anda terhadap maulidun Nabi, banyak juga teman-teman yang tidak merayakan maulid Nabi, tapi meramaikan kajian-kajian tentang sejarah para ulama fulan bin fulan. Yang itu semua sebenarnya esensinya sama. Kita lagi mengkaji, tapi itu mengkhususkan hari. Di mana mengkhususkan hari? Saya mau tanya sama Bapak. Iya Pak, di mana? Di beberapa tempat itu bahkan keluar Rabiul Awal, masih aja di Maulid Nabi juga ada. Tidak ada pengkhususan. Tapi ada ibadah yang baru. Yang mana ibadah yang baru? Kajian. Ada telur. Ya nggak pakai Maulid Nabi, Bapak kemana-mana bawa telur juga. Telur itu kan makanan, Pak. Apa bedanya dengan ini? Ketupat. Nah, saya mau tanya sama Bapak. Bapak makan ketupat di hari Idul Fitri. Mana dalilnya? Jawab. Saya kemarin diundang sama salah satu tokoh politik. Saya nggak mau sebut nama lah ya. Ini kan masalah politik ya. Inisial saja Rudi Masud. Jadi teman-teman yang berbahagia, ketika saya diundang ke rumahnya sebagai ustadz, bukan politik, enggak, saya bukan orang politik. Jadi sebagai ustadz, ya suruh ceramah Maulid Nabi begitu. Saya lihat itu di atasnya, ya Allah. Yang digantung bukan telur, Pak, sepatu Adidas, baju Sisesa. Serius Pak, Tupperware, uangnya itu ratusan ribu merah. Itu
Kalau tidak ingat aku Ustaz mau lompat juga sih sebenarnya. Jiwa kemiskinanku meronta-ronta. Ya Allah ya Karim ya. Jadi gitu Pak ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sih simple. Demi Allah Pak, saya nggak ridho ada orang yang membodoh-bodohkan orang yang merayakan Maulidun Nabi. Tapi demi Allah saya juga nggak ridho ada orang ngatain, ih kamu nggak mau Maulid Nabi, berarti kamu nggak cinta Nabi. Dua-duanya ngawur itu. Ngawur. Kenapa? Itulah sebuah momentum yang disyukuri. Kalau memang saya nggak setuju, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Ya sekali lagi tidak masalah. Yang penting jangan menyesatkan. Saya itu yang paling problem ketika umat Islam itu disibukkan untuk berkelahi pada masalah-masalah yang tidak esensial. Anda debat tentang Maulid Nabi, nggak Maulid Nabi. Anda lupakan berapa banyak anak-anak kita yang jauh dari Nabi. Anda debat tentang kunut subuh, nggak kunut subuh. Anda lupa berapa banyak saudara kita yang nggak bangun sholat subuh. Nggak usah di luar sana, di sini ada. Gini kan ada. Ya. Jilbab, cadar, kelahi. Padahal berapa banyak perempuan-perempuan yang berpahala. Oh berpahala. Berpahala. Ya. Berpahala. Jadi akhirnya kita dibodohin sama setan aja. Saya itu esensinya di sini ceramah ini Pak. Saya tidak dalam rangka belain siapa. Pak Ustadz, saya tetap bersikuku tidak Maulid Nabi. Enggak. Anda tetap saudara saya. Karena mencintai Nabi nggak mesti Maulid Nabi. Banyak cara-cara yang lain yang bisa Anda lakukan. Begitu ya. Satu terakhir singkat.